Halo guys, welcome to Ruang Kripto Channel. Hari ini kita mau membahas sebuah indikator lagi teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas indikator yang bernama Williams Alligator. Nah, kita bisa buka di sini di indikator. Oke, lalu kita bisa ketik Williams. Nah, di sini muncul langsung teman-teman Williams Alligator. Nah, kalau kita pencet Williams Alligator, nanti akan muncul garis 3 seperti ini, teman-teman. Nah, sejarah atau singkatnya mengenai Williams Alligator ini, teman-teman. Ini diciptakan oleh Bill Williams. Nah, Bill Williams ini adalah salah satu orang yang menciptakan berbagai macam indikator yang populer, teman-teman. Jadi dia juga menciptakan beberapa indikator osilator lainnya, dan juga salah satunya adalah Williams Alligator ini. Nah, kenapa namanya itu Williams Alligator? Kenapa alligator? Nah, karena alligator ini menganalogikan atau menganggap aktivitas pasar itu seperti aktivitas buaya pada umumnya, teman-teman. Jadi filosofinya itu perilaku buaya jika lapar, dia akan membuka mulutnya. Anggapannya sama seperti indikator alligator ini. Saat buaya lapar, maka indikator daripada alligator ini garisnya akan terbuka lebar. Jika buaya kenyang dan menutup mulutnya, maka indikator dari alligator ini garis ketiganya akan menyempit atau menutup, teman-teman. Nah, kemudian fungsi dari indikator alligator ini apa? Yaitu fungsinya untuk melihat kecenderungan tren. Jadi kita bisa melihat apakah saat ini tren yang sedang terjadi itu uptrend, apakah downtrend, ataukah sideways. Nah, jadi kita bisa melihat kecenderungan tren itu sampai sejauh mana bisa berakhir, teman-teman. Nah, jadi di sini indikator alligator ini kita bisa lihat di atas ini kalau misalnya kita buka di setting. Nah, di sini kita bisa melihat ada jaw, ada teeth, dan juga ada lips. Nah, kan tadi saya bilang alligator ini punya 3, yaitu jaws, teeth, dan juga lips. Nah, jaws itu yang berwarna biru, teman-teman. Kemudian teeth atau gigi itu warnanya merah, dan kemudian bibir atau lips itu warnanya hijau. Nah, jadi seperti itu warna-warna dari indikator alligator ini, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana kita bisa melakukan entry dalam buy atau melakukan sell, teman-teman. Nah, kita bisa melihat juga bahwa di indikator ini juga ada golden dan juga dead cross, teman-teman. Nah, di sini ada golden cross dari indikator alligator ini, di mana garis hijau ini akan berada di atas garis merah dan juga garis merah ini akan berada di atas garis biru, yang menandakan bahwa perpotongan ini teman-teman bisa melakukan pembelian atau buy. Nah, kemudian di area ini juga terdapat dead cross, di mana garis hijau sekarang berada di paling bawah, teman-teman, yaitu di bawah merah dan juga merah di bawah biru, yang menandakan bahwa tren ini sedang mengalami downtrend. Dan pada saat terbentuknya dead cross ini, teman-teman bisa entry di area ini untuk melakukan sell. Nah, indikator alligator ini bisa digunakan dalam 2 market, teman-teman. Spot bisa, futures juga bisa. Jadi kalau disesuaikan aja sama marketnya teman-teman. Kalau spot, tinggal melakukan entry buy, dan jika mengalami dead cross, teman-teman bisa out dulu. Kalau di futures, bisa melakukan open long saat golden cross, dan juga open short pada saat dead cross. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa garis-garis dari indikator alligator ini ada yang melebar, ada yang menyempit, teman-teman. Nah, semakin lebarnya jarak antara ketiga garis ini, itu menandakan bahwa tren yang sedang terjadi itu strong, teman-teman. Jadi seperti ini. Ketiga indikator ini mengalami pelebaran, yang menandakan bahwa ini adalah strong uptrend. Nah, begitu pula juga dengan saat ini yang sedang bearish, BTC ini, ketiga indikator ini, garis ini mengalami pelebaran, yang menandakan bahwa ini adalah strong bearish, teman-teman. Nah, kemudian
kita juga bisa melihat bahwa di indikator aligator ini, di setiap garisnya itu sebenarnya bisa menjadi acuan kita untuk menentukan titik support dan juga resisten, teman-teman. Nah, jadi misalnya seperti ini. Saat ini Bitcoin ini sedang mengalami downtrend. Nah, beberapa kali terlihat terpantul di area garis hijau, teman-teman. Nah, di mana garis hijau itu adalah bibir, lips dari indikator aligator ini. Nah, di sini kita bisa menjadikan acuan bahwa di area ini itu bisa terdapat resisten. Jadi garis-garis ini dianggap seperti resisten, teman-teman. Jadi saat memantul garis ini akan menuju ke bawah kembali. Begitu juga dengan pada saat uptrend, teman-teman. Nah, kemudian tadi saya mengatakan bahwa indikator ini dibuat karena menganalogikan aktivitas pasar itu seperti buaya yang sedang tidur kemudian lapar untuk mencari makanan, teman-teman. Setelah makan, buaya itu akan kenyang. Nah, sama seperti di market ini, teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa melihat, kita geser dulu di samping. Nah, teman-teman bisa lihat di area ini, bahwa di area ini kita bisa melihat garis daripada indikator ini tidak beraturan, teman-teman. Jadi kita nggak bisa tahu indikator ini mengartikan apa, tidak beraturan. Nah, di area ini itu menandakan adanya sideways. Nah, sideways ini dianggap seperti buaya yang sedang tidur, teman-teman. Nah, buaya yang sedang tidur, kalau misalnya kita analogikan di pasar, berarti para pemain pasar ini sedang menunggu area yang tepat untuk melakukan entry, teman-teman. Jadi di sini itu para pemain pasar itu sedang wait and see dan menunggu momen yang pas untuk melakukan entry di area sideways ini. Nah, semakin panjang area sideways-nya, berarti itu semakin banyaknya para pemain pasar yang mau melakukan entry dengan harga sebaik-baiknya. Nah, seperti ini, di sini mengalami sideways, kemudian di titik 8 Oktober 2020 ini akhirnya terbentuklah golden cross, teman-teman. Terbentuklah golden cross di mana berarti pada saat ini buaya ini sudah membuka mulutnya untuk makan. Nah, sama seperti pemain pasar, berarti pemain pasar ini sudah melakukan entry untuk menjalankan strateginya. Nah, kemudian di sini garis terbuka lebar terus, yang artinya buaya ini masih melakukan makan, teman-teman. Atau para pemain pasar ini masih melakukan atau menghold koin yang mereka miliki. Nah, kemudian jika kita bisa lihat di sini ada area sideways kecil, di mana kita bisa melihat bahwa di area ini garisnya ini tidak beraturan, teman-teman. Nah, kemudian disusul juga dengan penurunan, yang artinya bahwa di area ini buaya ini sudah mengalami kenyang, teman-teman. Sama seperti pemain pasar, artinya pemain pasar sudah mendapatkan profit yang cukup. Akhirnya di area ini mereka melepas aset mereka, teman-teman. Sehingga harga mengalami penurunan ke bawah. Nah, kemudian di dalam indikator aligator ini juga terdapat adanya fake cross, teman-teman. Nah, fake cross itu seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Jika kita membeli tadi di area golden cross di sini, maka kita akan mendapatkan profit kan, teman-teman. Kemudian harga ini mengalami penurunan. Diikuti juga dengan indikator garis yang berwarna hijau ini ingin membentuk dead cross. Seharusnya di sini, jika indikator ini belum sempurna terbentuk, maka kita akan pasti menganggap ini mau terjadi dead cross atau terjadi pembalikan harga. Nah, tapi ternyata pada saat garis hijau ini memotong garis merah, dia langsung memotong garis merah ini ke atas lagi, teman-teman. Yang menandakan bahwa hal ini merupakan hanya candle koreksi aja dan mau melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, jika terjadi fake cross seperti ini, teman-teman, di mana garis hijau ini tidak jadi memotong garis merah dan biru ke bawah, dan malah melanjutkan kenaikan ke atas, ini bisa menjadi titik acuan kita untuk menambah muatan. Jadi pada saat di titik ini kita bisa melakukan atau menambah muatan
aset kita, teman-teman, menambah muatan dari koin kita, sehingga harga mengalami kenaikan kembali. Kemudian di sini kita juga bisa melihat di sini ada fake cross juga. Yang awalnya garis hijau mau memotong garis merah ke bawah, akhirnya garis hijaunya mengalami kenaikan kembali ke atas. Dari sini kita juga bisa menambah muatan lagi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, penjelasannya. Nah, begitu juga sebaliknya, teman-teman, jika di dalam downtrend ini terjadinya fake cross, teman-teman yang bermain khususnya di futures, yang melakukan open short bisa melakukan atau menambah muatan untuk short, teman-teman. Nah, jadi seperti itu penggunaan indikator dari aligator oleh Bill Williams ini. Thank you for watching teman-teman. See you in the next video.